Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertanyaan nomor 1, saya akan berbicara tentang kalam khobari dan beserta contoh-contohnya. Pengertian kalam khobari, ma ihtamala sidqu wal kidbu. Kalam khobari adalah pernyataan yang mengandung kebenaran dan kebohongan. Huwa ma yumkinul qawlu li sahibihi bi annahu sadiqu idza kana mutabiqan lil waqi' wa kadhiban in kana mukhalifan. Kalam khabari adalah kalimat yang pembicaranya dapat dikatakan sebagai orang yang benar apabila sesuai dengan kenyataan dan pembohong apabila berlainan dengan kenyataan. Pola kalam khabari dilihat dari sisi pembentuknya, yaitu 1. Jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Contohnya, ana muslimun. 2. Jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Contohnya, ja'a ahmadun. Macam-macam kalam khobari bila dilihat dari keadaan mukhatab atau orang yang menjadi lawan bicara, kalam khobari terbagi 3 macam. Yang pertama, khobar ibtidai. Khobar ibtidai adalah apabila mukhatab tidak mengetahui tentang berita tersebut dan berita yang disampaikan tidak perlu menggunakan taukid. Contohnya, abuka maridun. 2. Khobar talabi. Khobar talabi adalah apabila mukhatab ragu-ragu atau bingung mengenai kebenaran suatu berita dan diharapkan mukhatab menjadi yakin akan kebenaran berita tersebut. Berita yang disampaikan lebih baik menggunakan taukid. Contoh, inna abaka maridun. Artinya, sesungguhnya ayahmu sakit. 3. Khobar ingkari. Khobar ingkari adalah apabila mukhatab mengingkari kebenaran suatu pernyataan yang disampaikan. Dalam khobar ingkari harus menggunakan taukid lebih dari 1 tergantung tingkat keingkaran mukhatab. Contohnya, inna abaka lamaridun. Atau, wallahi inna abaka lamaridun. Tujuan khobar. Tujuan asal dari kalam khobari ada 2, yaitu faidatul khobar, yaitu menyampaikan suatu hukum yang terkandung dalam suatu kalimat kepada mukhatab. Contohnya, hadara ra'isul jumhuriyyati. 2. Lazimul khobar, yaitu memberitahukan mukhatab bahwa mutakallim mengetahui suatu hukum. Contohnya, anta maridun. Selain kedua tujuan di atas, ada beberapa tujuan kalam khobari sesuai dengan subjek mutakallim dalam menyampaikan suatu pernyataan. Di antaranya, 1. Al-fakhru, yaitu menyampaikan berita untuk menunjukkan kebanggaan. Contohnya, sebagaimana sabda Rasulullah, ana afsahul arabi baida anni min Quraisyin. 2. Izharud dha'fi, yaitu menyampaikan berita untuk menampakkan kelemahan. Contohnya, qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Yang ketiga, at-tahassur, yaitu menyampaikan berita untuk menunjukkan penyesalan. Contohnya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran yang mengisahkan tentang istri Imran yang melahirkan anak perempuan bernama Maryam. Contohnya, falamma wadu'atha qalat rabbi inni wadu'tuha unsa. Yang keempat, al-istirham, yaitu menyampaikan berita untuk memohon kasih sayang dan belas kasihan. Contohnya, inni faqirun ila afwillahi wa ghufranihi. Artinya, saya sangat mengharapkan ampunan dan maghfirah dari Allah. Masih banyak lagi tujuan dari penyampaian kalam khobari, tergantung maksud dan niat pembicara. Pertanyaan yang kedua, yaitu pengertian kalam insya'i, kalimat atau sesuatu yang tidak mengandung atau tidak bisa disifati dengan benar atau tidak benar karena ia hanya berkaitan dengan terjadinya suatu perbuatan atau tidak terjadinya.
Macam-macam kalam insya'i dibagi menjadi dua macam, yaitu kalam insya'i talabi, ma yastad'i matluban ghaira hasil waqta talabi wa yakunu bil amri wan nahyi wal istifham tamanni wa nida, yaitu sesuatu yang mengandung permintaan yang hasilnya tidak terwujudkan secara langsung pada waktu permintaan. Kalam insya' talabi berbentuk perintah, larangan, pertanyaan, pengharapan, dan panggilan. Yang pertama, al-amru. Al-amru adalah menuntut suatu perbuatan dari orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah. Adapun perintah bisa berbentuk silgat fi'il amr, contohnya Aish azizan aw mut wa anta karimun baina ta'nil kina wa hafqil bunudi. Artinya, hiduplah mulia atau matilah terhormat, antara tusukan tombak dan kibaran bendera perang. Fi'il amar pada bait syair di atas adalah kata mut dan aish. Yang kedua yaitu an-nahyu. An-nahyu adalah menuntut untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan dari orang yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. An-nahyu hanya memiliki satu bentuk, yaitu sighat fi'il mudhari yang didahului lam nahi. Contoh, la ta'kul qa'iman, artinya jangan makan sambil berdiri. Yang ketiga, al-istifham. Istifham artinya pertanyaan atau meminta berita atau pernyataan. Ada beberapa kata yang dipakai untuk bertanya, di antaranya ma, man, hal, a, mata, kam, ayana, kaifa, aina, anna, ai. Yang keempat yaitu at-tamanni. At-tamanni adalah mengharap sesuatu yang sulit atau mustahil terjadi. Lafaz yang dipergunakan untuk at-tamanni yaitu laita. Selain menggunakan laita, bisa juga menggunakan hal, lau, dan la'alla. Contohnya, fahal lana min syufa'i fayashfa'u lana. Artinya, maka adakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami. Yang kelima, an-nida. An-nida adalah meminta seseorang untuk menghadap dengan menggunakan huruf yang mengganti fi'il, ad'u atau unadi. Adat an-nida ada 8, yaitu al-hamzah, ay, ya, a, ay, ayah, haya, wa. Adat an-nida, hamzah dan ay untuk memanggil yang dekat dan yang lainnya untuk memanggil jauh. Contohnya, ya Muhammad, artinya wahai Muhammad. Terkadang adat an-nida qarib digunakan yang jauh karena merasa dekat. Ada pula adat an-nida ba'id digunakan untuk yang dekat karena untuk menghormati. 2. Kalam insya'i ghairu talabi. Kalam insya'i ghairu talabi adalah kalam yang tidak mengandung permohonan yang hasilnya tidak terwujudkan secara langsung pada waktu permohonan. Yang termasuk kalam insya' ghairu talabi di antaranya at-ta'ajjub. At-ta'ajjub adalah ungkapan yang menunjukkan rasa heran atau kagum. Contohnya, ma ajmalas sama. Artinya, alangkah indahnya langit itu. Yang kedua, al-qasam. Al-qasam adalah ungkapan sumpah dengan menggunakan 3 huruf sumpah, yaitu waw, ta, ba. Contohnya, wallah, billah, tallah. Artinya, demi Allah. Yang ketiga, at-taraji. At-taraji adalah mengharap sesuatu yang mungkin terjadi. Contohnya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Artinya, boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. La'alla sa'ata qaribun. Artinya, semoga hari kiamat itu dekat atau cepat tiba. Yang keempat, fi'il al-mad dan azam adalah fi'il yang dipergunakan untuk memuji dan mencela. Contohnya, ni'mal abdu awwabun. Sebaik-baik hamba adalah yang banyak bertobat. Bi'sal khuluqul kadhibu. Yang artinya, sejelek-jelek perilaku adalah berdusta. Untuk pertanyaan nomor 3 tentang contoh-contoh. Yang pertama, contoh istifham. Yang pertama yaitu hamzah. Anta fa'alta hadza am Yusuf. Yang kedua,
hal jaa al-ustadzu ma qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Contoh yang keempat, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Yang kelima yaitu mata. Contohnya mata nasrullahi alla inna nasrullahi qarib. Yang keenam ayyana. Contohnya yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Yang ketujuh yaitu kaifa. Contohnya wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Yang ke-8 aina. Fa aina tadhhabun. Yang ke-9 anna. Contohnya qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari itiya. Yang ke-10 kam. Qala kam labithta, qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Yang ke-9 ay. Contohnya fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Yang kedua, contoh tamanni. Contohnya yaitu laitas syababu ya'udu atau lau anna lana karrotan fanakuna minal mu'minin. Ya, contoh yang ketiga, fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Contoh nida sebagai berikut, ya Rabbi in azamtu dhunubi kathra falaqad alimtu bi anna afwa ka'azam. Contoh itlaq atau terlepas yaitu seperti dhahaba Muhammadun atau yang lain jaa Aliyun. Dan contoh muqayyad atau yang terikat yaitu dhahaba Muhammadun ila suqi fi yaumil ahadi. Atau contoh yang lain jaa Aliyun minal madrasati. Contoh fasal. Fasal adalah meninggalkan ataf antara dua kalimat. Contohnya yudabbirul amra yufassilul ayat. Artinya dia Allah yang mengatur urusan dan menjelaskan tanda-tanda. Atau contoh yang lain fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Artinya sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Berikutnya yaitu contoh wasal. Wasal adalah menyambungkan suatu kalimat dengan kalimat lainnya dengan menggunakan huruf ataf, yaitu wa. Contohnya, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik berada dalam kenikmatan, sementara orang-orang jahat berada dalam neraka jahim. Contoh yang lain yaitu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Artinya, dan sembahlah Allah serta janganlah kalian menyekutukannya. Selanjutnya yaitu contoh ijaz. Ijaz adalah mengungkapkan kata-kata dengan lafaz yang sedikit atau ringkas, tetapi memiliki makna yang luas melebihi susunan kalimat. Yang pertama, ijaz al-qasar. Contohnya, alalahul khulqu wal amru. Yang kedua, ijaz al-hazaf. Contohnya, wa as'alil qaryatan lati kunna fiha. Contoh yang selanjutnya itu contoh itnab. Itnab adalah mengungkapkan kata-kata dengan lafaz yang panjang dan banyak tetapi mengandung makna yang sedikit. Contohnya, qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Maksud ayat di atas adalah saya sudah tua. Contoh yang selanjutnya itu contoh musawah. Musawah adalah mengungkapkan kata-kata yang sesuai antara lafaz dan maknanya, tidak lebih dan tidak kurang. Contohnya, man kafara fa'alaihi kufru. Barang siapa yang kafir atau ingkar, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Contoh yang lainnya seperti kullu mri'im bima kasabat rahinun. Setiap orang tergadai atau terikat dengan apa yang diperbuatnya.
Baiklah, untuk 3 pertanyaan sudah terjawab. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.